Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pernah menonton film Wonder Woman? Pada tahun 2017 ada sebuah film yang berjudul Wonder Woman. Wonder Woman yang bernama Diana Prince diceritakan berasal dari planet lain, bukan berasal dari dunia ini. Dalam salah satu adegan, dia bertanya kepada sekretaris dari temannya mengenai apa arti kata sekretaris. Yang dijawab, ya aku mengerjakan apapun yang dia suruh aku kerjakan. Sebagai balasannya, Diana Prince mengatakan, di tempat dari mana aku berasal itu namanya perbudakan. Apa benar ada perbudakan dalam kitab suci? Mari kita lihat bacaan hari ini yang diambil dari Lukas 17 ayat 7-10 yang berjudul Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami, hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Sekiranya Diana Prince ada di antara murid-murid Yesus, mungkin dia juga akan berkata, di tempat dari mana aku berasal, itu namanya perbudakan. Hamba dalam perumpamaan ini melakukan pekerjaan berat membajak tanah, dan pekerjaan melelahkan seperti menggembalakan domba. Setelah seharian bekerja, hamba ini pulang ke rumah tuannya. Tentu dia lelah dan lapar, tapi dia masih harus melakukan pekerjaan lain lagi, yaitu menyiapkan makanan dan melayani tuannya. Setelah itu, apakah tuannya mengucapkan terima kasih atas segala apa yang dikerjakan olehnya? Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena tuannya merasa tidak berutang apapun kepadanya. Dan di mata tuannya, itu memang sudah kewajiban hamba itu, yaitu melakukan pekerjaan apapun yang diperintahkan kepadanya. Dari perumpamaan ini, apakah Tuhan Yesus menganjurkan atau menyetujui perbudakan? Tentu bukan. Tuhan Yesus sedang memberikan perbedaan antara hamba yang mempunyai mentalitas budak dengan hamba yang mempunyai mentalitas melayani. Kedua hamba ini mungkin melakukan pekerjaan yang sama, tetapi mereka melakukannya dengan motivasi yang berbeda. Hamba yang mempunyai mentalitas budak melakukan pekerjaannya karena terpaksa. Ia dipaksa menjadi budak. Dalam zaman Tuhan Yesus, ada beberapa orang kaya bisa mempunyai budak. Orang bisa menjadi budak dengan berbagai macam cara. Lahir dari keluarga budak, atau dibeli sebagai budak, atau gagal membayar hutang, atau sebagai tawanan perang, atau karena miskin, sehingga dia harus menjual dirinya sendiri. Jadi hamba ini merasakan pekerjaannya adalah beban. Mungkin dia melakukan pekerjaannya dengan marah atau mengomel. Hamba yang mempunyai mentalitas melayani melakukan pekerjaannya dengan setia atas dasar kasih. Itu memang pilihannya sendiri. Dia melakukannya dengan sukarela dan sukacita karena dia mengasihi tuannya. Dari anak-anak saya masih kecil, saya dan suami di pagi hari selalu bersama-sama mengantar anak-anak kami ke sekolah. Walaupun kami mempunyai sopir, kami tetap bangun pagi untuk mengantar mereka sendiri. Pada siang hari, saya akan menjemput mereka, mengantar mereka les, lalu sore hari menyiapkan makan malam, dan setelah makan malam, saya akan menemani anak-anak kami membuat PR dan belajar. Apakah saya dan suami capek melakukannya? Tentu saja capek. Apakah kami merasa terbebani dengan tugas kami sebagai orang tua? Tentu saja tidak, karena ini memang pilihan kami sendiri. Kami ingin membangun relasi dengan mereka,
selama perjalanan antar jemput itu. Kami ingin bisa mengobrol dan menjadi dekat. Kami melakukan tugas kami dengan sukarela, tanpa paksaan dan sukacita, karena kami mengasihi anak-anak kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan telah memanggil kita untuk mengikuti Dia dan melayani Dia sesuai panggilan kita masing-masing. Jadi, setelah kita melayani Dia, apakah kita merasa harus mendapatkan penghargaan dari orang lain? Atau Tuhan sudah berutang pada kita? Atau kita murni melakukannya karena kita mencintai Dia? Hal ini harus kita tanyakan terus-menerus kepada diri kita dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa memurnikan panggilan kita, melayani Tuhan dengan mentalitas melayani, seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih telah mengingatkan kami untuk terus melayani-Mu dengan setia, dengan sukarela, dan dengan sukacita. Karena kami mengasihi Engkau. Karena kami ingin membalas kasih-Mu yang sudah terlebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus setia, untuk taat dalam melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.